Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Guru. Kamera siap, roll, action. Oke, kembali lagi dengan saya Arif Yandi Hidayat, calon guru penggerak dari Kabupaten Tanah Laut. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi dua strategi pembelajaran, yaitu yang pertama pembelajaran diferensiasi, yang kedua yaitu pembelajaran sosial emosional. Untuk pembelajaran diferensiasi sendiri adalah proses pembelajaran yang mana di dalamnya terdapat pembedaan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Jadi sebelum melaksanakan proses pembelajaran, sebelumnya guru membuat pemetaan kebutuhan belajar murid sesuai dengan minat belajar, sesuai dengan profil belajar, dan juga sesuai dengan kesiapan belajar murid. Hal ini dilakukan agar proses pembelajaran yang terjadi benar-benar berpihak pada murid. Murid merasa merdeka, murid merasa bahwa pembelajaran tersebut benar-benar berpihak padanya. Setelah guru memetakan kebutuhan belajar murid dan sebelumnya juga sudah menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, barulah setelahnya guru menentukan strategi pembelajaran diferensiasi yang ingin dilaksanakan. Bisa menggunakan strategi diferensiasi konten, strategi diferensiasi proses maupun strategi diferensiasi produk. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan video praktek mengajar secara daring menggunakan pembelajaran diferensiasi ini, di mana materi atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah pada pembelajaran matematika, yaitu menggunakan konsep keliling dalam kehidupan nyata. Nah, pada pembelajaran kali ini atau pada pembelajaran diferensiasi ini, saya memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar. Karena menurut saya pada pelajaran matematika, kesiapan belajar anak itu berbeda-beda. Apalagi mengenai materi konsep keliling ini. Ada anak yang sudah mengerti betul dengan konsep keliling, serta juga perkaliannya juga sudah menguasai. Ada juga anak yang mengerti konsep keliling, tapi perkalian dasarnya belum mahir. Yang ketiga, ada anak yang sama sekali belum mengerti tentang konsep keliling. Ini saya lakukan dengan menggunakan strategi diferensiasi proses, di mana untuk anak yang sudah mengerti konsep keliling, mereka langsung mengerjakan soal, langsung mengerjakan tugas yang berhubungan dengan keliling bangun datar. Anak yang kedua atau kelompok anak yang kedua yang sudah mengerti konsep keliling tapi perkalian dasarnya masih belum mahir, ini saya coba atasi dengan mengembangkan perkalian dasarnya melalui penjumlahan dengan menggunakan bantuan media. Di sini saya menggunakan bantuan media stick es krim. Jadi nanti tidak perlu pakai perkalian atau rumus, cukup dengan menghitung keliling karena mereka sudah tahu konsepnya, menghitung menggunakan stick es krim tersebut. Sedangkan kelompok anak yang ketiga, saya akan memberikan materi yang lebih menyenangkan lagi dari awal dan menumbuh kembangkan pemahamannya tentang konsep keliling bangun datar ini. Selain pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional juga saya tuangkan dalam praktek mengajar kali ini. Pembelajaran sosial emosional tersebut adalah pembelajaran yang lebih mengedepankan keterampilan-keterampilan anak dalam mengelola emosi serta menumbuh kembangkan fokus dalam belajar. Pada dasarnya pembelajaran sosial emosional tidak hanya tertuju pada murid tapi juga pada guru, di mana diharapkan setelah melaksanakan pembelajaran sosial emosional ini guru juga dapat mengelola emosi, dapat juga mengelola fokus dalam mengajar, sehingga nantinya pembelajaran yang terjadi yaitu tadi pembelajaran yang berpihak pada murid. Banyak sekali yang perlu dikuasai oleh guru
guru sehingga nantinya bisa tertransformasi pada murid tentang pembelajaran sosial emosional ini, di mana ada beberapa kompetensi yang harus dicapai, yaitu tentang kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial, dan juga keputusan yang bertanggung jawab. Hal ini nantinya bisa kita lihat sama-sama dalam praktek mengajar yang saya lakukan secara daring. Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali melakukan atau melaksanakan pembelajaran secara daring ya. Yang mana kita hari ini pakai Zoom, kita coba lagi pakai Zoom, mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa lebih banyak menggunakan. Sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari ini, untuk lebih fokus dalam pelajaran ada nih triknya. Mau triknya nggak? Biar kita lebih fokus, tidak banyak menghayalnya. Mau nggak triknya? Mau nggak? Mau ya? Mau, Pak. Ini triknya yang Bapak dapatkan nih, baru aja ini Bapak dapatkan juga ya. Nama tekniknya adalah bernafas dengan kesadaran penuh. Ayo kita sama-sama bernafas, menghirup nafas dan mengeluarkannya pelan-pelan sebanyak 10 kali. Badannya rileks saja, jangan tegang, santai. Bernafas, menghirup udara dan mengeluarkannya secara perlahan-lahan selama 10 kali. Bisa? Bisa diikuti? Bisa ya? Coba Bapak hitung, kita sama-sama hirup nafas. Bapak hitung sesuai hitungan Bapak ya. Oke, kita mulai. 1. Tarik nafas, buang pelan-pelan. 2. Tarik nafas, buang pelan-pelan. 3. Tarik nafas lagi, buang pelan-pelan. 4. 5. 10. Tarik yang dalam, hembuskan. Oke. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Ayo, siapa yang mau jelaskan sama Bapak? Gimana rasanya? Aspira, gimana rasanya Aspira setelah bernafas 10 kali tadi? Coba Aspira. Halo? Halo. Iya. Hai. Gimana rasanya? Enak apa enggak? Enggak enak. Hah? Enggak enak. Enak apa enggak Zainal Ilmi? Enak enggak Mi? Enggak. Enak ya? Enggak enak. Kenapa enggak enak? Habis makan ini pasti ya, kekenyangan. Jadi susah narik nafas ini. Ya, jadi fungsinya ketika kita menarik nafas sebelum belajar, ini bisa kita membuat kita bisa lebih fokus dalam belajar. Jadi tidak terasa capek nanti ketika belajar, juga tidak terasa bosan ketika belajar. Nah, jadi coba itu dipraktekkan nanti di rumah sebelum belajar ya. Kita hari ini kita masuk ke pembelajaran ya. Untuk pelajaran kita hari ini pelajarannya yaitu tentang yang sudah Bapak sampaikan di grup juga, yaitu matematika. Materinya adalah keliling bangun datar ya. Datar. Untuk itu coba nanti dipersiapkan dulu, sudah Bapak sampaikan juga kan ya di grup WA ya. Itu dipersiapkan alat tulisnya untuk nanti ada latihan. Latihannya nanti seru nih. Ada latihan untuk dijawab secara bersama-sama. Akan Bapak tampilkan materi dari keliling bangun datar. Ini tolong disimak sebentar. Bapak share screen dulu. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah muncul ya? Udah, Pak. Coba dibaca, kalau muncul apa bacaannya?
Keliling bangun datar. Keliling bangun datar. Persegi, persegi panjang, segitiga. Ada 3 bangun datar. Baik. Yang pertama, kita belajar dulu tentang konsepnya. Keliling itu apa sih? Apa yuk keliling itu? Kalau kita keliling lapangan lari-lari berarti kita muter ya? Iya enggak? Iya. Ya, kalau kita keliling lapangan berarti kita memutari lapangan. Kalau kita keliling rumah berjalan misalnya berarti kita mengelilingi rumah. Itu namanya keliling. Dalam konsep bangun datar, konsep keliling adalah jumlah panjang semua sisi bangun datar. Kita kan kemarin udah belajar tuh ciri-ciri bangun datar. Misalnya persegi, sisinya ada berapa persegi? 4. Nah, benar. Sisinya ada 4. Kalau segitiga sisinya ada berapa? 3. Nah, 3, betul. Berarti kalau keliling adalah jumlah panjang semua sisi bangun datar, maka ketika kita mencari nanti keliling persegi, karena sisinya ada 4, berarti jumlah panjang keempat sisi persegi. Nah, kalau coba lihat gambar nih, cara menghitungnya biar mengerti tentang konsep keliling. Lihat nih ada gambar persegi nih, karena di sini ada 4 kotak ke kanan, ke bawah juga ada 4 kotak, ke kirinya ada 4 kotak, ke atas juga ada 4 kotak di sisi-sisinya. Ketika sama semuanya maka disebut persegi. Ingat nggak persegi itu semua sisinya sama Panjang. Pintar. Nah ini coba lihat cara menghitung kelilingnya. Sudah timbul belum di sana? Sisi yang paling bawah Timbul. Nah itu ada 1. Cara menghitungnya coba lihat. 1, 2, 3 satuan, 4 satuan, 5 satuan, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, lahir 16. Nah, jadi keliling bangun datar di samping yang ada ini yang tadi kita hitung satu-satu sisinya ada 16 satuan. Betul apa enggak ini? 16 satuan. Ada 16 satuan yang mengelilingi bangun datar ini. Paham? Sampai sini. Bisa mencari keliling? Bisa. Salah ya. Ini ada 3 latihan. Nah, ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3. Tapi latihan ini dikerjakannya berbeda-beda. Kelompoknya Bapak bagi. Oke, Bapak keluar dulu. Kelompoknya Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 nama-namanya Bapak kirim di WA ya, grup WA. Dan juga Bapak kirim di chat nanti di sana. Untuk kelompok 1 silahkan mengerjakan soal yang Bapak kirim di grup. Bentar, ini Bapak kirim di grup ya. Soalnya Bapak kirim di grup. Ada 3 soal untuk yang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan nanti dihitung dan dijawab di buku latihan yang sudah disiapkan. Kira, Sarah, Zahra, Putri, Arjunta, Afif, Ilham, Reni, Nafis, Dharma, Fiza, dan Fajar. Kelompok 1 silakan dikerjakan. Yang coba kelompok 1 silakan langsung mengerjakan di buku latihan ya, sesuai dengan
yang sudah tadi Bapak jelaskan dan juga kamu pelajari sebelumnya. Paham kelompok 1? Kalau paham kasih 2 jempol deh. Kalau paham kasih 2 jempol kelompok 1. Yang kelompok 1 kasih 2 jempol kalau paham. Ya oke. Yang kelompok 2 ini sesuai pengamatan Bapak sebelumnya. Untuk memudahkan kamu menghitung, seandainya belum paham perkalian. Nah, tadi kan ada rumusnya pakai perkalian. Kalau belum paham perkalian bisa menggunakan contohnya stick es krim. Bisa punya stick es krim nggak? Yang kelompok 2. Nah, Kisah, Nabila, Fatimah, Fajar, Aisyah, Bima, Taufik, Fahdin, dan Bagus. Yang kelompok 2, yang Bapak amati masih belum lancar perkaliannya, bisa menggunakan stick es krim ya. Boleh pakai stick es krim, misalnya sisinya ada 2 cm persegi. Persegi kan ada 4 sisi, berarti 2-nya ada 4 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2, ya kan? Nah, baru ditambah 2 karena ada 4 2-nya, karena ada 4 sisi. Terus dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kelompok 3 Bapak coba sampaikan lagi materi yang tadi, tapi tolong diperhatikan baik-baik. Sudah muncul belum yang kelompok 3? Coba kita pahami lagi mengenai keliling. Anda bisa lihat ya. Helmi bisa lihat, Helmi. Helmi bisa lihat. Bisa ya. Reza bisa lihat, Reza. Ini perhatikan ya. Konsep keliling itu menghitung jumlah panjang semua sisi bangun datar. Akhir video ini saya pribadi tentu akan sama-sama dengan Bapak dan Ibu guru untuk sama-sama merefleksikan apa yang terjadi pada praktek pembelajaran tersebut, apa yang perlu diperbaiki, dan nantinya tindak lanjut seperti apa yang harus kita lakukan. Yang pertama tentu saja pembelajaran secara daring ini banyak sekali masalahnya, baik itu kendala teknis yang menjadi persoalan maupun kendala-kendala lainnya, khususnya kendala teknis ini. Karena pada pembelajaran tersebut saya menggunakan aplikasi Zoom Meeting untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Murid saya sebetulnya ada 28 orang. Tetapi pada pembelajaran daring kali ini tidak sampai 28 orang dikarenakan beberapa orang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring karena sinyal yang saya garis bawahi, yaitu pelaksanaan pembelajaran diferensiasi yang sangat sulit sekali untuk dilaksanakan ketika membeda-bedakan atau mengelompok-ngelompokkan murid dalam keadaan daring seperti ini. Seandainya dilakukan di dalam kelas mungkin ini akan lebih mudah, tapi karena ini daring, akhirnya banyak sekali kendala. Oleh karena itu perlu sekali persiapan yang matang dalam pembelajaran secara daring, apalagi dengan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi ini. Saya mengakui bahwasanya apa yang saya lakukan atau perencanaan yang saya lakukan kurang matang, sehingga pembelajaran diferensiasi ini pada dasarnya kurang memuaskan. Tapi pada intinya setiap langkah atau setiap rambu dalam pembelajaran diferensiasi maupun pembelajaran sosial emosional sudah saya lakukan sedemikian rupa, sudah saya siasati sedemikian rupa, dan pada akhirnya intinya sebenarnya anak merasa senang. Intinya anak kembali fokus, intinya anak bisa mengelola emosi dengan baik. Intinya anak merasakan bahwa pembelajaran itu berpihak padanya. Dan intinya bahwa anak merasa merdeka dalam belajar. Saya kira demikian untuk kesempatan kali ini kita bertemu. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dalam video selanjutnya.